di Liga Inggris juara IPL itu mendapatkan 54,4 juta dolar. 54, ya 54,4 juta dolar. Nah, itu kalau dirupiahkan, salam sehat. Halo teman-teman semua. Di edisi kali ini gue mau bahas dari sepak bola lokal, dari sepak bola Indonesia. Ada dua isu lah di sini. Yang pertama soal hadiah dari juara BRI Liga 1 musim ini. Ya, seperti kita ketahui, kemarin sempat timbul polemik ya. Jadi bahwa tidak ada hadiah buat pemenang atau juara yang notabene adalah PSM Makassar. Ya, kemudian timbul simpang siur. Dan di video kali ini gue mau mungkin meluruskan juga ya, mengupdate seputar dengan kisru tersebut. Jadi gini, pertama memang ada kesalahpahaman di antara stakeholder sepak bola Indonesia, yaitu klub, supporter, bahkan pemain, dan juga LIB dan PSSI. Ya, jadi stakeholder ini memang tidak mendapatkan informasi yang linear yang sama. Jadi memang gini, yang menentukan berapa besaran hadiah itu sebenarnya kan LIB sebagai operator. Dan nah ini yang mesti dipahami dulu nih teman-teman. LIB itu komposisi sahamnya itu mayoritas dikuasai oleh klub-klub Liga Indonesia. PSSI justru hanya punya 1%. Gitu. Itu yang pertama. Jadi memang sejak awal klub-klub ini sudah tahu hadiahnya berapa, kategorinya apa aja, atau nggak ada hadiahnya, seperti apa nanti konsepnya itu sebenarnya sudah ditentukan oleh di RUPS di PT Liga Indonesia itu. Walaupun tentu ada arahan dari PSSI tidak boleh melanggar regulasi atau aturan dan seterusnya. Nah, cuma sebenarnya klub udah tahu bahwa di akhir itu tidak ada hadiah untuk PSM Makassar ya. Tapi tentu saja itu sebenarnya tidak elok lah. Artinya tidak pantas rasanya kok wasit terbaik bisa dapat 100 juta kalau nggak salah ya. Pokoknya adalah hadiahnya, kemudian pemain terbaik, pemain muda terbaik, pelatih terbaik, terus tim fair play juga ada, tapi kok yang juara malah nggak dapat hadiah. Nah, sebenarnya secara logika sebenarnya secara etika kurang pas lah. Nah, akhirnya kemarin hari Rabu Erick Thohir menggelar jumpa pers dan dia bahasa gue itu pasang badan dengan mengalokasikan atau memberikan PSM Makassar hadiah sebesar 2 miliar. Nah, kalau hitung besarnya sih mungkin relatif ya, tapi gua rasa ini sebagai simbol bahwa harus ada konsistensi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi begini teman-teman, dari 8 tahun terakhir kurang lebih ya, kalau kita mundur, itu memang tiap musim beda-beda. Tahun 2015 itu yang juara gue lupa siapa, itu ada hadiahnya. Kemudian tahun 2015 itu nggak ada, sorry ya, 2015 nggak ada. 2017 itu ada waktu Persija juara. Setelah itu, mulai 2017-18, yang waktu 2017 itu yang juara bukan Persija, tapi Bayangkara FC ya. 2018, waktu Persija juara, itu nggak ada hadiah. Dan seterusnya sampai sekarang. Nah, sekarang kan Erick Thohir sebagai ketua PSSI, ini memutuskan memberikan hadiah 2 miliar dan di preskon itu dia berharap ini akan menjadi benchmark ke depannya. Jadi memang sebaiknya juara liga tuh harusnya ada lah, ya kan? Walaupun memang dalam meeting semacam RUPS lah itu ditentukan memang atau rapat liga itu memang setiap klub itu mendapatkan alokasi kurang lebih 4 atau 5 miliar lah tiap klub gitu ya, semacam subsidi. Nah, tapi tetaplah yang namanya juara rasanya nggak pantas kalau nggak dapat hadiah. Nah, mungkin gue mau sedikit membandingkan, walaupun ini bumi dan langit ya. Jadi hadiah yang didapatkan di liga kita yang nggak ada sama sekali dibandingkan Liga Inggris. Sebagai perbandingan, nanti gue akan share mungkin listnya di sini. Itu di Liga Inggris juara IPL itu mendapatkan 54,4 juta dolar. 54,4
ya 54,4 juta dolar. Nah, itu kalau dirupiahkan itu besarannya senilai sekitar 813 miliar. 813 miliar itu berarti berapa kalinya ya? Berarti 400 kali lebih ya, 406 kali lipat dari hadiah kita. Yang didapatkan itu pun setelah para pemain PSM itu dalam tanda kutip protes lah. Nah, ini kan menurut gua keterlaluan lah. Minimal ada aja masih sangat kecil ya, walaupun sekali lagi perbandingannya jauh. Nah, kemudian masih di liga yang sama, itu di Liga Inggris paling bontot itu aja bisa dapat double digit US dollar. Ya, sekitar anggaplah 10 sampai 15 ya. Kita ambil tengahnya 12 juta dolar. Jadi itu sekitar mungkin 150 miliar ya kalau gua nggak salah. Coba kita kursin 12 juta dolar itu iya 1,12 juta dolar. 12 juta dolar 179 miliar ya, jadi memang jauh banget. Ini yang paling bawah loh degradasi juru kunci. Hadiahnya hadiah ya, belum iklan dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke soal hadiah untuk PSM Makassar. Jadi menurut gua ini adalah sebuah tindakan yang sangat bijak dari Erick Thohir. Jadi di presscon itu dia mengatakan sebaiknya kita jangan mempermalukan lah yang sudah-sudah, karena sebelumnya kan memang nggak ada hadiah. Jadi dia ingin melihat ke depan supaya ini jadi konsisten bahwa setiap musim nanti harusnya ada ada hadiah untuk juara liga, bahkan harusnya ada gradasi juga, juara 2 berapa, juara 3 dan seterusnya. Nah, kemudian terkait juga dengan liga musim depan, ini gue tambahin di presscon itu dia juga menekankan kepada punishment. Jadi dia menekankan untuk match fixing gitu, kalau memang ketahuan dan terbukti itu langsung didegradasi. Ya, kemudian kalau ada masalah administrasi ataupun ulah dari fans, administrasi itu artinya misalnya gagal bayar gaji pemain ataupun ya mangkir lawan prestasi, itu dia memberikan presiden seperti Juventus di Serie A, itu pengurangan poin. Nah, sebenarnya sih kalau untuk hal ini, kalau untuk yang pertama gue sangat menghargai ya kebijakan Erick Thohir itu dengan memberikan hadiah buat PSM Makassar. Tapi untuk yang kedua ini, gue bukan tidak menghargai, tapi biasanya gampang diwacanakan tapi sulit untuk diimplementasikan. Ya, kalau memang bisa maka itu keren banget, dan itu tidak mudah karena harus menghadapi raksasa-raksasa yang selama ini sudah malang melintang di dunia per match fixingan. Ya, ini yang membuat sepak bola kita hancur. Tapi kalau memang bisa, maka ini jadi breakthrough yang sangat luar biasa ya. Dan kita harapkan itu bisa dilakukan. Nah, kemudian terakhir sebelum gua tutup, ini gak usah lama-lama, untuk jadwal musim depan gua update aja buat teman-teman Liga 1 yang gak sabar untuk mengetahui kapan liga dimulai. Dari berbagai sumber, baik dari operator maupun juga dari presscon yang dilaksanakan kemarin, dan juga pada acara refleksi PSSI 93 tahun hari Senin kemarin di GBK Arena, itu Arya Sinulinga menegaskan Juli Liga 1 akan dimulai tanpa ada pramusim, sementara untuk Liga 2 akan dimulai November, dan sebelumnya ada turnamen seperti pramusim. Itu. Jadi Liga 2-nya ada pramusim, Liga 1-nya malah nggak ada. Yang mungkin menjadi catatan gue adalah kenapa Liga 2 harus dimulai mepet-mepet di belakang gitu ya, agak mundur. Kenapa nggak dimulainya bareng aja sama Liga 1 bulan Juli atau mungkin Agustus lah. Jadi kalau selesai duluan ya nggak masalah Liga 2. Jadi bisa lebih prepare lah kan gitu. Tapi ya nggak tahu, mungkin ada pertimbangan lain karena nanti kita padat jadwalnya kan. Bulan Mei ini nanti sudah ada SEA Games, tentunya ini kan juga kasak-kusuk. Kemudian Piala Dunia U17 kita nggak tahu apakah kita akan berpartisipasi. Kemudian AFF U17 kita sudah pasti ikut. Kemudian Piala Asia bulan Januari, belum lagi nanti November ada pencapresan, lalu 14 Februari 2024 ada pemilihan umum pemilu. Jadi diusahakan memang Liga 1 dan Liga 2 selesai sebelum Februari ya, karena nanti Januari 2024 sudah padat. Jadi itu aja update gua terkait dengan hadiah
juara BRI Liga 1 musim ini PSM Makassar. Jadi selamat ya, lumayan dapat 2 miliar untuk operasional tahun depan. Tapi yang paling penting adalah semoga ini menjadi presiden ke depannya bahwa juara liga bahkan juga posisi 2 dan 3 sebaiknya adalah apresiasi ya, di luar subsidi yang memang disepakati di awal musim saat rapat dengan seluruh pemegang saham PT LIB. Mungkin itu dulu update dari gua. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan selamat menjelang hari terakhir puasa bagi yang masih berpuasa. Salam sehat, ciao.